Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Harjo dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila khususnya bab 3, yaitu tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tetapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kelompok kami, kelompok 2, yang pertama ada Aditya Barnes Arya Satya, nomor induk mahasiswa G01200002. Kemudian ada Agnes Yunita Simare-Mare, nomor induk mahasiswa G01200004. Ada Aisyah Fadila Permata dengan nomor induk mahasiswa G01200007. Ada Alsira Anissa, nomor induk mahasiswa G01200011. Kemudian ada Amir Abdullah, nomor induk mahasiswa G01200014. Ada saya sendiri, Anissa Rahmawati, dengan nomor induk mahasiswa G01200023. Dan yang terakhir ada Asma Mutia Kamila dengan nomor induk mahasiswa G01200026. Baiklah, langsung saja teman-teman, mari kita sama-sama menyimak presentasi dari kami dari kelompok 2. Dalam bab 3 tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, terdapat beberapa subbab penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang kedua, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Dan yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Di subbab pertama, kita akan menelusuri konsep negara, menelusuri konsep tujuan negara, dan menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Yang pertama, kita akan menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, sebuah negara ini terbentuk dari beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur konstitutif yang meliputi pemerintahan yang berdaulat, wilayah, dan masyarakat, serta unsur deklaratif yang merupakan pengakuan dari dunia internasional. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara. Dan jika kedua unsur ini sudah terpenuhi, barulah sebuah negara dapat diakui sebagai negara yang berdaulat. Perlu diketahui bahwasanya dasar negara akan menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Jadi, di negara Indonesia sendiri, Pancasila lah yang akan menentukan hal-hal sebagaimana disebutkan sebelumnya. Yang kedua, kita akan menelusuri konsep tujuan negara. Dalam mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara tersebut didirikan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, dengan jelas dikemukakan tujuan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Tujuan tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian secara teoritik ada beberapa tujuan negara. Teori yang pertama adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Tokoh yang mengemukakan pandangannya terkait teori ini adalah Shan Yang yang merupakan pujangga filsuf Cina. Teori yang kedua menyatakan bahwa kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Tokoh yang memiliki pandangan sejalan dengan teori ini salah satunya adalah Dante Alighieri, yang merupakan filsuf Italia. Teori yang ketiga mengemukakan bahwa kemerdekaan sebagai tujuan negara. Tokoh yang mengemukakan pandangannya terkait teori ini adalah Herbert Spencer. Kemudian, teori keempat menyatakan keadilan sebagai tujuan dari sebuah negara. Tokoh yang mengemukakannya salah satunya adalah Aristoteles. Kemudian, teori yang kelima sekaligus yang terakhir menyatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Pengemuka pandangan terkait teori ini adalah Immanuel Kant. Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara tersebut, seperti bangsa Indonesia sendiri yang telah mencantumkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aditya Barnes. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Menurut Hans Nowensky,
menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang mempunyai kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut State Fundamental Norm, yang untuk Indonesia sendiri berupa Pancasila. Dalam pandangan lain, pengembangan teori dasar negara diciptakan oleh Mr. Supomo, diambil dalam salah satu pidatonya. Di dalam penjelasan cita-cita negara merupakan terjemahan dari kata Staten yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Seringkali kita bertanya-tanya. Dalam benak kita selalu bertanya-tanya, apa sih dasar alasan diperlukannya kajian ini? Apa manfaatnya untuk diri kita? Dan sebenarnya apa sendiri Pancasila? Kenapa dia menjadi suatu dasar di negara kita? Kajian Pancasila pada dasarnya mendasari bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Bagaimana menjadi suatu dasar yang hebat, bagaimana Pancasila ini menjadi suatu pandangan yang luas, dan bagaimana Pancasila ini menjadi corak kepribadian bangsa ini. Yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kepada kebudayaan bangsa ini. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau teman-teman biasanya kenal dengan cita-cita hidup bangsa. Perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasar dengan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dihindari, menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang suatu peraturan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa kecualinya, tanpa adanya diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arahan tentang hukum yang harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik lagi dengan berlandas nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengenali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara, kita sebagai masyarakat yang memiliki jiwa luhur untuk berbangsa dan bernegara harus mengenali bagaimana sumber-sumber dasar dan beberapa pandangan sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama, kita akan membahas sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditetapkan dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktiknya berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredakan konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun status ketetapan MPR ini saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena sifat animalik tersebut
Halo teman-teman, nama saya Asma Mutia Kamila dengan NIM 26. Saya akan menjelaskan tentang sumber histori Pancasila sebagai dasar negara. Awalnya masuknya Jepang di Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari bangsa Indonesia karena perlakuan Jepang yang ramah. Rakyat Indonesia mengira bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Namun sebenarnya Jepang tidak memiliki kesungguhan untuk memberikan kemerdekaan. Setelah banyak desakan, dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dan mengajukan masalah yang akan dibahas yaitu Dasar Negara Indonesia. Nah, di sidang BPUPKI pertama ini banyak tokoh-tokoh yang mengajukan usulan dasar negara. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 untuk membahas usul-usul dasar negara tadi yang disampaikan dalam sidang BPUPKI 1. Nah, Panitia 9 ini akhirnya menghasilkan naskah piagam yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta sendiri berisi rumusan dasar negara yang terdiri atas 5 dasar atau Pancasila. Selanjutnya mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia yang mengkaji latar belakang, susunan, pola kehidupan sosial dari berbagai golongan, kelompok masyarakat, masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Nah, jadi melalui pendekatan sosiologis ini diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif menggunakan standar nilai dalam Pancasila. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, yang berarti nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik yang mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal di Indonesia. Melalui pendekatan politik ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dan menemukan pedoman moral yang sesuai dengan nilai-nilai ideal, menjadi kaidah penuntun dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila adalah asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya, subbab membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama tentang argumen dinamika Pancasila. Pancasila terbentuk dari adat istiadat, budaya, dan agama yang memuat nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila diyakini dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa. Dalam penerapannya, Pancasila ini mengalami banyak dinamika. Setelah 18 Agustus, Pancasila dijadikan dasar negara, namun pemerintah itu tetap menerapkan demokrasi liberal setelah adanya dekret presiden. Nah, setelah sistem demokrasi liberal itu ditinggalkan, kedudukan Pancasila diperkuat. Tapi muncullah paham komunis dan G30 SPKI. Nah, setelah itu, pada pemerintahan Soeharto, ditekankan bahwa Pancasila akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen dengan adanya P4 juga, tapi masih dianggap menyimpang dalam pelaksanaannya. Dari reformasi sampai sekarang pun, Pancasila belum dilaksanakan secara konsekuen. Namun, para aktivis melakukan gerakan yang ditujukan untuk menghidupkan esensi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber hukum. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Amir Abdullah, NIM 14, ingin menjelaskan tentang argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Dalam era globalisasi, Pancasila harus menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Berikut ini adalah beberapa identifikasi terkait tantangan terhadap Pancasila. Yang pertama adalah bidang kehidupan dan bermasyarakat. Adanya kebingungan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi karena sistem pemerintahan berubah begitu cepat, seperti otonomi daerah seluas-luasnya, membuat masyarakat merasa tidak ada tuntutan norma yang harus dipenuhi. Akibatnya, muncul sikap anarkisme apabila ada pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan satu pihak. Hal ini terjadi karena degradasi nilai-nilai Pancasila dan kondisi politik yang memperlemah integrasi nasional. Yang kedua adalah bidang pemerintahan. Banyak aparatur pemerintahan yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti aparatur yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya harus segera dicegah
dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan upaya membudayakan nilai Pancasila. Selain dua bidang di atas, Pancasila juga menghadapi tantangan-tantangan dari ideologi-ideologi besar seperti komunisme, liberalisme, dan lain-lain. Adanya terorisme dan narkoba juga merupakan tantangan terhadap Pancasila yang harus segera dijawab. Untuk menjawab tantangan terhadap Pancasila, dibutuhkan kontribusi dari seluruh elemen negara dalam memperkokoh nilai Pancasila. Selanjutnya, saya ingin mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tata tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan Geestlichen Hintergrund dari UUD 1945. Ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir, merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan sebagai berikut. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibagi menjadi 4 poin, yaitu disebutkan pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga yang menunjukkan bahwa proklamasi dan pembukaan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Kedua, ditetapkannya pembukaan UUD Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya adalah pernyataan kemerdekaan yang merinci. Dan yang terakhir, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi adalah memberi penegasan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Staatsfundamental Norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum tertinggi di atas Undang-Undang Dasar, sehingga seluruh perundang-undangan harus berdasar pada pembukaan UUD 1945. Dan yang kedua, Pancasila adalah asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 yang merupakan Staatsfundamental Norm. Oleh karena itu, hakikat kedudukan pembukaan UUD 1945 antara lain tetap kuat tak berubah lagi bagi negara yang dibentuk atau jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Perkenalkan, nama saya Alsira Anissa Zahra dengan NIM G01200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat dimaknai bahwa nilai-nilai Pancasila ada pada hukum-hukum yang ada di Indonesia, tak terkecuali pada UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila sendiri menjadi dasar dalam pengembangan pasal-pasal UUD 1945. Berikut merupakan beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Sila 1, ada pasal tentang HAM, yaitu pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Lalu ada juga contoh, yaitu pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, contohnya adalah pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Juga ada contoh dari pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di pemerintahan. Tidak dibedakan menurut ras, agama, suku, dan yang lainnya. Yang ketiga contohnya adalah pasal 25A yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Juga ada pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya saya Aisyah Fadila nomor NIM 7 akan melanjutkan ke sila keempat penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NKRI 1945. Sila 4 itu terdapat pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan pasal-pasal yang lain. Sila 5 terdapat pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta pasal-pasal yang lain. Materi selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, di bidang politik, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat diwujudkan melalui sistem politik yang bertumpu pada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Sektor suprastruktur politik adalah semua lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga sosial politik seperti organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa. Contoh implementasi Pancasila dalam perumusan kebijaksanaan di bidang politik yaitu yang paling dekat dengan kita adalah musyawarah yang dilakukan warga untuk memutuskan suatu aturan yang berlaku di daerahnya. Saya Agnes Yunita Simaremare dengan NIM G01200004 akan melanjutkan penjelasan mengenai implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, nilai-nilai Pancasila mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran antara perseorangan, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara. Selanjutnya, dalam bidang sosial budaya. Sejatinya masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong. Namun dengan adanya nilai individualistik dan materialistik yang dibawa oleh arus globalisasi menyebabkan jati diri bangsa Indonesia semakin memudar. Oleh karena itu, kebijakan sosial budaya harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat bergotong royong untuk mempertahankan jati diri bangsa. Yang terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara tidak ditujukan untuk kelompok tertentu yang dapat berakibat negara menjadi otoriter dan totaliter. Oleh karena itu, pertahanan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sekian hasil dari presentasi kelompok 2. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat menanyakannya dalam forum diskusi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.